Judi atau judi online adalah penghisap darah masyarakat Indonesia. Yuk kita saksikan. Ini kita akan bacakan sedikit nih Ustaz ya. Ada 11 pegawai Kementerian Komdiji yang dinonaktifkan karena backing online. Dan Komdiji sebut kondisi dalam mencekam. Bahkan ada videonya di lacinya Ustaz. Berlaci-laci. Uang cash ya, itu uang cash. Yuk kalau kita bayangkan teman-teman mengenai laci uang cash tersebut ya. Berapa banyak orang yang gak makan, berapa banyak orang yang akhirnya minjem. Itu uang-uangnya orang-orang yang punya harapan untuk menang gitu kan. Orang-orang yang gak punya duit, gak punya, ya mungkin harapan terakhirnya dijual gitu. Ya saya dengar lihat beritanya akan kita tangkep asal pelakunya atau ininya atau bandara atau petingginya ya di Indonesia. Ya sekarang kan udah rahasia umum, udah pada ke Kamboja, itu semua orang udah tahu. Di Kamboja juga kan sebetulnya kan kita bayar upeti. Karena di Kamboja itu dia, kalau kayak sekarang ini termasuk yang kecil-kecil juga bukan? Jatuhnya mah kecil-kecil lah ya. Dulu saya pernah ditanya kenapa nggak dibocorin semua nama-namanya. Loh, bocorin nggak bocor jangan pura-pura nggak tahu lah kalau mau jujur. Akhirnya kan ada yang nyebut juga kan 5 nama 5 orang itu. Sebetulnya ngomong kayak gini terlalu banyak juga ancaman tuh ada pasti. Makanya kalau tahu-tahu nggak ada ya mudah-mudahan syahid aja Hussein Fatimah. Usah jangan nakutin kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman kembali lagi di Cerita Untung. Terima kasih untuk segala supportnya yang akhirnya alhamdulillah kita bisa kembali lagi menanyakan obrolan-obrolan yang mudah-mudahan memberikan keuntungan buat teman-teman secara edukasi. Nah belakangan ini tentunya juga yang cukup viral dibicarakan, dan sebenarnya ini sebuah penyakit yang sudah cukup lama di Indonesia dan sekarang ini baru mencuat di permukaan karena banyaknya elemen-elemen yang mengagetkan ya. Mungkin tidak mengagetkan bagi kalangan tertentu karena sudah tahu sebenarnya, tapi akhirnya terbuka di masyarakat ini sangat mengagetkan gitu ya. Selain di online, ternyata pinjaman online juga seperti itu gitu ya. Orang untuk main judi online dia pinjam dengan online juga gitu. Ini adalah sebuah lingkaran setan yang bisa dibilang keterkaitannya sangat kuat. Baiklah, hari ini kita akan ngobrol dengan guru kita yang beliau juga dulu sempat juga menjadi salah satu bandarnya ini untuk judol. Bahkan bukan di sini ya gitu, bahkan di luar negeri ya. Tapi beliau sekarang ini bagaimana melihat keadaan seperti, langsung aja kita tanyakan langsung. Ini infonya berarti A1 nih ya. Langsung kita ketemu dengan guru kita Ustadz Qodeni Slim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, gimana Ustadz? Antum melihat kondisi sekarang, waktu itu kita ngobrolin zaman pertama kali antum cerita gitu. Kayak belum lama gitu antum cerita, di online tuh begini. Sudah setahunan juga. Apa? Sudah setahunan juga. Udah setahunan ya. Sekarang ini baru meledak orang-orang gitu. Masya Allah. Apalagi orang kita pikir kan dulu waktu orang kenalnya antum mantan bandar judi, yang dimaksud dipikir bandar judi ketika orang judi antum bandarin gitu. Katanya antum menjadikan bandar judi online kan gitu kan. Dulu itu seperti sesuatu yang ya itu beda genre dari judi gitu kan. Nah sekarang baru ketahuan bahwa ini adalah sesuatu yang ternyata udah bertahun-tahun juga di Indonesia nih Ustaz. Kalau bicara judinya itu salah satu kegiatan terlamanya manusia. Memang sudah ada dari dulu. Dari dulu. Cuman kan kalau dulu yang zaman jahiliyah itu masih ada unsur hoki kalau mereka bilang ya. Tebak ganjil atau genap, besar atau kecil. Kalau sekarang kan yang kita lawan orangnya bikin sistem. Yang orang yang bikin sistemnya serakah juga, pengen menang juga, dan juga dia bikin sistem yang pasti nguntungin yang bikinnya. Jadi jatuhnya sebetulnya udah nggak judi, udah penipuan, udah pembodohan. Makanya saya ngerasa ya waktu antum cerita dulu, sebenarnya ini udah disetting semua kan? Setting semua. Jadi pelaku pemain yang ikutan judi orang yang sebodoh-bodohnya bodoh. Saya udah gemes soalnya gitu kan. Bodoh banget gitu kan Ustaz. Cuman memang ya itu dia gemesnya. Kita sekali lagi ya, ya faktanya memang nggak bisa berada atau berdiri sendiri. Sekali lagi oknum itu pasti ada. Kita selalu bilangnya oknum lah ya. Polisi yang soleh demi Allah masih banyak. Dari pihak pemerintah yang soleh juga pasti masih banyak. Tapi ya punten lah, kemarin aja kita dikagetkan dengan, mohon maaf, ada yang dianggapnya ustadz, punya panti asuhan, tapi malah nyodomi anak-anak pantinya aja, ya kan? Oknum akan selalu ada. Dan selagi oknum itu ada, untuk yang nge-backingin, untuk supaya jadi nggak ngegerebek dan yang lain-lain, pasti ya ada terus. Apalagi peminatnya juga ada terus.
Ini kita akan bacakan sedikit nih Ustaz ya. Ada tadi info sebelumnya nih bahwa nih mungkin teman-teman juga tahu ya, ada 11 pegawai Kementerian Komdiji yang dinonaktifkan karena backing online. Dan Komdiji sebut kondisi dalam mencekam. Bahkan ada videonya bawahan langsungnya dari kementeriannya itu dilacinya Ustaz. Berlaci-laci uang cash ya, itu lihat. Uang cash. Yuk kalau kita bayangkan teman-teman mengenai uang cash tersebut ya, berapa banyak orang yang nggak makan, berapa banyak orang yang akhirnya minjem, itu uangnya orang-orang yang punya harapan untuk menang gitu kan, orang-orang yang nggak punya duit, nggak punya, ya mungkin harapan terakhirnya dijual gitu, itu uangnya sebenarnya akhirnya jatuhnya di laci mereka. Nah ada lagi nih. Selain uang 73 miliar, pegawai Komdiji yang backing standar judi itu punya 2 pistol. Nah, coba jelasin backingan seperti apa sih, Sat? Ininya, berarti keterkaitan itu ada pasti. Kita ngomongin jauh dari sebelum ada pindah ke online ya. Sebetulnya kan pindah ke online itu dari 2004 itu sempat ganti Kapolri, di Indonesia tutup semua, mulai lari ke online itu 2007. Awal kami ke sana aja itu dimulai di 2009-an lah. Dan itu mulai lari ke online, mulai lari ke Kamboja itu gara-gara memang di Indonesia tuh kejar-kejaran, capek, mendingan di sana jadi di luar yurisdiksi. Tapi dulu, ini mah dulu ya, zaman waktu masih kasino fisik ya. Bahkan ada beberapa pebisnis kasino yang kami tahu tuh mereka nggak mau buka atau kerjasama kalau misalkan nggak kerjasamanya dengan mohon maaf oknum aparat. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa jika judi berkembang di satu wilayah, pasti ada itulah yang seharusnya memberantas tapi malah ngejaga. Karena bahkan dulu triknya begini ya. Dulu kan kita belum online ya. Akhirnya orang datang bawa cash buat nukerin chip, mainnya pakai chip. Duit yang udah kita terima itu semua kita taruh di mobil udah. Siap untuk kabur itu. Kalau ternyata di situ emang lagi pada menang, nggak disetting atau gimana, tinggal telepon kepada backingan, gerebek. Ketika akhirnya gerebek, yang ngegerebek dapat kebagian mana? Duit yang di meja aja silakan bawa. Bandar udah selesai dengan itu. Jadi Bandar pemain kalau dia mau nggak disetting pun, kalau kerja sama dengan si pengaman, maka ketika lagi ada yang pada menang pun tinggal kontak gerebek. Menang malah digerebek. Iya kan pemainnya pada menang nih. Ketika akhirnya mereka menang harusnya tinggal narik, udah digerebek duluan, gimana bisa narik duitnya? Bandar selamat, duitnya tadi udah beres, duitnya udah dibawa mobil, kabur di mobil. Yang gerebeknya udah tinggal dapetin ngambil duit yang ada di meja aja, bagi kue. Karena kalau kita bahkan iya tadi saya bilang ada orang-orang yang yang belum online yang dulu itu mereka bahkan yang senior ya, gue nggak mau kerjasama kalau sipil sama sipil, karena kita nanti koordinasi untuk ngasih setorannya capek. Ganti ini setor lagi, atau juga nanti kalau merekanya lagi rese dikit ada butuh yang harusnya setiap minggu jadi 3 hari sekali dan segala macam repotnya. Karena nggak ada perjanjian hitam di atas putih. Kalau iya pun ya penjahat sama penjahat, mana mau taat sama aturan. Akhirnya ada yang benar-benar kalau mau kerjasama dengan yang memang dia punya hak untuk mengamankan. Tinggal tanya, anaknya kuliah di mana? Di Australia, ya udah kita aja yang biayain. Lebih enak aman yang ngamanin ini. Nanti kalau misalnya lagi ada pemain lagi pada menang, tolong dong gerebek tempat. Pemain jadi nggak jadi menang. Pas mereka mau narik udah digerebek nggak jadi narik. Jadi yang si Badarnya selalu menang posisinya. Pasti menang. Dan jadi ya ada sistem, gak usah gitulah, prostitusi juga kan ada, narkoba juga kan tetap ada, yang ketangkep yang kecil-kecil dan yang lain-lainnya. Jadi kalau kayak sekarang nih ketika reveal ini termasuk yang kecil-kecil juga bukan? Jatuhnya mah kecil-kecil lah ya. Ini yang kecil-kecil tuh. Jadi pemain besar tetap ada. Ada lagian kalau misalkan sekarang kan soalnya masalahnya mereka pernah ada ini ya. Ya saya dengar lihat beritanya akan kita tangkep asal pelakunya atau ininya atau bandara atau petingginya ya di Indonesia. Ya sekarang kan udah rahasia umum, udah pada ke Kamboja, itu semua orang udah tahu. Di Kamboja juga kan sebetulnya kan kita bayar upeti. Karena di Kamboja itu dia yang benar-benar ada di Phnom Penh di kota besar itu memang justru milik ya contoh menteri, wakil menteri. Jadi pasti ada andil ke sana.
Nah, yang lain akhirnya kalau orang Indo, orang Korea, orang Cina pengen bikin kantor di sana, itu pasti di pinggiran, perbatasan dengan Thailand, perbatasan dengan Vietnam. Jadi dilokalisasi lah. Ibarat Malaysia punya Genting, Singapura punya Sentosa atau Marina Bay Sands. Jadi akhirnya dilokalisasi di situ. Di situ pun sebetulnya mereka kasino fisik itu punya izin. Yang online pun sebetulnya di sana suka ada yang digerebekin, nggak punya izin. Tapi orang-orang Indonesia yang pada datang ke sana, ibaratnya nebeng minta ruangan kosong di kasino fisik yang benar-benar tempat judi fisik. Nanti kalau ada penggerebekan, kita nebeng license lu deh. Jadi kita diakuin sebagai subunit lu, subunit online-nya. Tapi ada biayanya. Ada biaya tentu. Jadi kita upeti itu ke yang punya gedung atau juga misalkan ya ke oknum-oknumnya. Dan ya begitulah, makanya dulu kita sebulan habis 3 sampai 4 miliar mah buat untuk ini. Ya, ngejaga. Karena kalau enggak ya nggak bisa berdiri sendiri, banyak yang nggak. Orang bisnis benar-benar jualan makanan ayam geprek aja bisa sikut-sikutan. Jahat-jahatin, apalagi yang jelas-jelas penjahat sama penjahat. Jadi dalam hal seperti ini ada fastabikul soirot. Iya, kenal tuh bilang. Jadi ternyata berjamaah juga ya gitu. Kita diminta untuk berjamaah dalam kebaikan gitu. Ternyata dalam kemaksiatan juga mereka berjamaah ya. Waduh. Duitnya gede. Soalnya nggak bisa sendirian juga gitu ya. Kan kita sekolah sering ditanya juga. Pernah ada yang nanya dengan polosnya kayak gini. Koko kan udah berhenti, kenapa nggak ditutup online se-Indonesia? Apa dia ngiranya saya bandar se-Indonesiaan ya? Padahal kan bandar tuh banyak banget di sana itu. Terakhir 2015 aja di satu titik perbatasan Thailand dengan Kamboja aja ya. 2015 aja dapat info sudah ada 4.000-an orang Indonesia yang Indo loh ya. Belum di yang perbatasan Kamboja dengan Vietnam, itu aja ada berapa titik lagi. Dan 4.000 itu ya memang pada jadi admin kebanyakan. Tapi kan berarti sekian banyak berapa website tuh akhirnya yang jadi ada kan. Lah perkiraan ada berapa sih ini judi online di Indonesia nih? 100. Kalau jumlah total web wallahu alam ya. Karena sekarang masalahnya gini, kita punya satu web utama juga. Kalau misalkan itu diblok, ketutup, kita kan bisa bikin website mirrornya. Jadi untuk ngakses lagi. Misalkan dulu ya yang udah paling terkenal banget ya sbo.com, sbo.com. Nggak bisa dibuka di Indonesia. Pakai yang lain, ininya ada URL lainnya untuk bisa tetap diakses, dibuka. Ada juga gitu yang kecanduan yang ngejar juga ada. Ada juga, dan juga memang kan di sana kalau ibarat skincare aja bisa maklon, di sana juga judi bisa maklon. Ngeri amat ya betul. Datang nih bawa duit, gue punya duit nih modal misalkan cepetiau. Udah bikinin dong website, saya pengen di dalamnya ada judi bola, ada olahraga, ada kasino, ada slotnya. Tolong didesain nama webnya ini, dia tinggal beli komputer, bayar 5 orang misalkan minimal untuk kerja, udah gitu bayar internet apa segala macam. Orang Indo yang dulunya awal di sana itu cuman untuk datang buka kantor judi online ya, sekarang bahkan udah ada yang buka gedung untuk menyewakan kepada orang-orang Indo lain yang pengen buka kantor judi online. Sudah kayak begitu udah. Waduh, ada side bisnis lain juga ternyata. Iya, dan side bisnis lain juga banyak, kayak contoh penyedia rekening bodong. Karena mereka nggak mungkin pakai rekening bodong sendiri, rekening asli ya. Pelaku utamanya nih, bos bandar utamanya pakai rekening pribadi nerima transfer masuk daripada pemain yang pada deposit, nggak mungkin. Dong. Iya, pasti bikin rekening bodong. Ada orang yang kerjaannya pergi ke pedalaman, ke Subang, ketemu petani, kasih duit 500.000, diajak pergi ke bank, nanti diambil tokennya, diambil buku tabungannya, itu dijual satu rekening 3 juta. Nyampe ke sana di luar. Karena untuk modal awal kan mereka udah punya rekening bodong. Ini jaringannya udah industri, paham banget ya berarti ya. Waduh, ini ada lagi nih berita nih. Keberangkatan puluhan calon pekerja migran ilegal digagalkan Polresta Bandar Suta. Keberangkatan puluhan calon pekerja migran ini non prosedural atau ilegal yang terindikasi kuat sebagai korban dari praktik tindak pidana perdagangan yang digagalkan. Nah, puluhan orang tersebut akan dipekerjakan di sektor admin perjudian online dan scammer. Jadi ibaratnya berarti bisnis ini berkembang. Ini buktinya masih butuh sumber daya lagi. Karena memang banyak yang akhirnya milih mulai tersadarkan sih, daripada jadi pemain digocekin terus, mending jadi bandar kalau punya modal. Nyari karyawan gampang, cari aja lulusan SD atau lulusan SMP di Indonesia. Lu mau kerja apa? Ditawarin di sana gaji 5 juta sebulan, di Indonesia nggak bisa kerja apa-apa kalau nggak berketerampilan. Tinggal diajarin cara ngecek mutasi, transferan dari sini masuk, nih berarti isiin saldonya segini ya. Balesin chat, bisa ngetik cepet nggak? Kalau ada orang mau tanya-tanya, mudah sebetulnya. Dan sebetulnya memang dari imigrasi itu ketahuan. Paspornya orang yang kerja gituan tuh ketahuan tau. Apa taunya? Ya kan pasti paspornya sering bolak-balik. Karena kita sesama Asia Tenggara, pergi ke Kamboja atau pergi ke Thailand itu free visa kan.
Nah masalahnya kan mereka kan nggak semuanya punya akses untuk ngurus visa tinggal di sana 6 bulan. Orang kerja judi kok gitu. Jadi banyak, walaupun di sana juga akhirnya ada yang bisa dibayar ya untuk bikinin visa 6 bulan. Tapi kalau misalkan enggak, kan mereka tiap bulan kudu keluar border. Misalkan dia di Kamboja nih, masuk ke Thailand sebentar, setengah jam cuma jajan beli es teh atau gimana, balik lagi, nah ke stem lagi, dapat free visa lagi, karena kan udah keluar. Berapa lama tuh? Paspornya jadi penuh kan, tapi kan sebulan sekali. Paspornya jadi penuh kan, Thailand, Kamboja, atau enggak Vietnam, Kamboja, Vietnam, gitu Kamboja, Vietnam, Kamboja. Sebetulnya dari Indo begitu dilihat paspornya juga ketahui lu kerja apaan, yang setiap hari, setiap bulan keluar masuk, dan tanggalnya kelihatan. Di Thailandnya di hari yang sama udah balik lagi ke Kamboja, karena emang sekedar untuk extend visa doang. Berarti untuk maksudnya kerja yang mudah, gampang, yang kemudian menjanjikan, makanya orang pada ke sana. Tapi sekarang juga banyak website yang bangkrut. Ibarat soalnya yang mancing tambah banyak, ikannya segitu-gitu aja. Makanya mereka ngecilin minimal main. Dulu waktu kami minimal menerima untuk jadi pemain kami itu minimal bisa di 500 atau sekecil-kecilnya 100.000. Sekarang yang mancing tambah banyak, orang segitu-gitu aja. Jadi gimana? Mau nggak mau mereka nurunin harga. 10.000 pun mereka terima. Masalahnya siapa orang yang punya duit 10.000? Yang parkirin, ya anak SMP. Waduh, segmennya beda lagi deh ini. Iya, kalau misalkan kayak dulu misalkan kita udah ada batasin dah, kita nggak terima pemain corok, pemain kecoa, pemain receh. Ya udah terima minimal 100.000. Orang yang main punya duit ada 500.000 bisa jadi gajinya sebulan 20 juta. Orang yang punya kemampuan untuk dia dibayar 20 juta bisa jadi memang punya kecerdasan finansial yang lebih. Gua tahu batas main berapa nih, karena kalau enggak ngeganggu bisnis gua. Jadi dia tahu kapan berhenti. Nah anak SMP yang punya duitnya 10 ribuan? Nggak punya itu. Nggak punya. Akhirnya gimana? Dan nggak semua orang tahan loh. Makanya saya sekali lagi bilang, orang main judi itu sebetulnya bukan kecanduan. Kecanduan tuh kayak narkoba. Nggak tahan dia, nggak make badan gatel-gatel atau kesakitan. Tapi kalau ini kan nggak ada bahasa Indonesianya soalnya. Saya nyebutnya kebelejognya. Apa itu kebelejog? Gini contoh ya. Ini saya sering cerita kayak gini. Orang punya duit 500.000 besok gajian. Kalau bisa jadi 20 juta kenapa tidak? Ya ternyata dia main. Dikasih menang. Ingat nggak ada yang jago ya. Adanya yang dikasih menang. Dikasih menang lah dia dapat 20 juta. Jadi semua penjudi nggak ada yang jago kecuali dikasih menang. Iya, karena kalau memang dia punya duit tinggal 100.000-100.000-nya dan dia lagi lapar 5 menit lagi nggak makan dia bakal mati. Demi Allah dia nggak akan main judi. Pasti beli makanan. Tapi kalau dia punya duit ada 500, besok udah gajian, sisa gaji bulan kemarin nih, masuk nyoba. Misalkan menang 20 juta, biasanya setengahnya jadi barang, setengahnya dijudiin lagi. Kalau jadi barang juga biasanya gampang dijualnya karena ngerasa dapatnya cepet. Bulan depan dia punya memori itu, wah gaji sisa 500 lagi, besok gajian lagi. Bulan lalu aja jadi 20 juta. Kenapa tidak terulang? Masuk lagi. Kalau kalah gimana? Gedean menang bulan lalu. Lagian gue tinggal taruhan 1 juta, GoPay yang tadi kalah balik berikut cuannya. Kalau kalah 1 juta gimana? Tinggal taruhan 2 juta. 2 juta sekali taruhan menang, 1 juta modal kalah balik, terus begitu cuannya. 2 juta kalah gimana? Tinggal taruhan 4 juta. Kalau 4 juta juga kalah, gajinya cuma 4 juta, kan mikir. Antara gua nahan lapar sampai bulan depan, atau gua maksain nyari duit 8 juta, karena hanya dengan sekali kemenangan, akan balik lagi nih kekalahan gua. Berikut juga beserta cuannya. 8 juta kalah lagi, minjem motor teman, dijual. Atau digade, karena hanya dengan sekali kemenangan motor teman balik, duit gua balik, kalah lagi bagaimana? Ya udah, mamahnya lagi sholat duha diambil gelangnya, jual. Karena jadi prosesnya itu bertahap ternyata ya. Gitu dong, karena misalnya itulah yang disebut kebelejog teh berarti apa ya? Tergelincir. Karena masalahnya nggak nih nabungnya aja, misalkan ada orang untuk nabung 4 juta itu ada yang perlu setahun loh. Yang kerja yang di bawah sana ya. Dan 4 juta yang dia tabung setahun itu harus habis dengan di 1 malam. Gak semua orang rela. Pikirannya gimana yang untuk ngedapetin duit secepat itu, sesegera mungkin. Tinggal di doang otaknya. Bandar melalui algoritma di setting, kalau udah nyampe di titik itu gak akan dikasih menang. Karena kita tahu dia gak akan berhenti sebelum betul-betul mentok. Gak semua orang berani nyolong, gak semua orang berani minjem duit ke siapa. Ya udah, cara yang paling gampang tinggal foto aja sama KTP, pinjol. Jadi kepepetan orang yang lagi kepengen banget judol larinya ke pinjol. Jadi makanya angka 68% 64 juta kemarin ya, yang anak-anak Gen Z yang terjebak di situ. Itu karena mungkin itu kali ya, ngejar. Nggak semua orang rela tabungannya bertahun-tahun kalah dalam 1 malam loh. Jadi akhirnya kan, sedangkan dia mikir
ini kekalahan gue yang udah tabungan udah bertahun-tahun hilang dalam satu malam, gue cuma butuh 1 kali kemenangan loh untuk balikin ini. Selalu ada perasaan gitu kan. Padahal yang dilawan ini bandar yang nyeting loh gitu maksudnya. Beda dengan kita, yuk ambil kartu, yuk kita tebak nih ganjil atau genap, benar-benar murni duaan kita doang tanpa kita akali. Kan gak kayak begitu. Ini mah kita lawan orang yang bandarnya juga punya nafsu, bandarnya juga pengen jajanin bininya. Itu harus bini mah, maksudnya ini sedikit ya saat ya. Dulu pernah memang sempet sama istri tuh dulu ya waktu belum mengaji, ibaratnya iseng dulu, sempet ke MBS dulu. Marina Bay Sands ya. Nah, kita nyobain yuk. Nyobain, cuma mau berapa $100 waktu itu kan. Nyobain, terus main pertama yang tenger gitu kan. Oh, menang ya. Memang Zat. Memang kalau pertama selalu menang banyakannya. Kadang-kadang gitu. Iya, menang jadi ada pede. Wah berarti udah tinggal dimainin. Pokoknya jangan udah kita mentokin di 100 aja udah nih, udah selesai. Tapi ya, jangan lebih. Akhirnya 500. karena kan orang dengan iman tuh dia bakal mikir, gue dapat duitnya juga kan haram. Ini mau gue apain? Makan nggak boleh, pakai nggak boleh. Jadi kan gue ngapain dong berarti main gitu kan. Jadi itu bisa diawasi memang. Jangankan online sekarang ya, IP address-nya kebaca, MAC address-nya kebaca, mau ganti handphone jaringannya sama kebaca. Udah gitu mau ganti pakai handphone, ganti jaringan segala macam, akunnya sama kebaca. Semuanya masih benar-benar kebaca. Yang itu aja jelas memang kebaca. Orang jelas-jelas yang dulu kasino secara fisik aja CCTV kan di mana-mana. Itu punya database loh semua orang datanya. Jadi kalau orang ini wajah juga tahu gitu. Kan ada face recognition ya. Jadi begitu akhirnya nyampe nih, oh ini pemain baru. Ya udah, kita bisa aturin tuh. Dia duduknya di meja yang mana, mesin yang mana. Ya udah kasih dia menang dulu aja. Oh, ada director ininya, apa namanya? FOH-nya jadi ngawasin. Ada yang ngawasin. Pernah nonton film 21 enggak? Itu juga sama kan, main blackjack tuh. Oh, jangan-jangan filmnya Nicolas Cage juga ada Snake Eyes. Oh, belum lihat kalau yang dia ngeliatin siapa yang menang, kemudian didatengin gitu. Tapi memang ada datanya. Jadi semua CCTV itu digunakan untuk memantau, bahkan jadi nanti dia punya database ini orang pertama kali datang kapan, udah main berapa kali, udah naruh duit berapa, udah kalah berapa, udah pernah menang berapa, itu semua lengkap. Nah, ini guys, ini menarik kayak gini. Ketika kemudian kasino offline-nya aja bisa nangkep data dan algoritma yang analisanya bisa diproses, apalagi yang online, bener nggak? Betul. Karena langsung algoritma di sini, ini pemain baru langsung tahu. Iya. Ini pemain lama nih, yang perkiraan ini bakal mentok sekian nih. Lagi mau mentok banget, menang. Gitu. Kira udah lagi gini banget, polanya dimainin ya, ibaratnya sama mereka ya. Mainin. Jadi yang mesin yang ini aja roulette aja ada remote-nya. Itu di kelerengnya ada magnetnya. Kartu itu yang ditarik itu juga bisa bisa ditariknya mau dikeluar kartu yang keberapa dulu. Gitu bahkan katanya yang gini yang cepet-cepet panda tuh. Katanya per 50 baru orang 1 kali menang gitu. Jadi kalau kita beli calet capit itu nanti ditanya biasanya, ini mau di putaran keberapa? Apanya? Kalau putaran ke-10 nanti putaran ke-10 nyapitnya lebih kencang daripada capitan sebelumnya. Jadi peluang menangnya lebih gede. Tapi yang lain tuh bakalan nggak mungkin dia bisa menang kalau emang belum waktunya kan? Nyapitnya letoy gitu. Jadi sebenarnya main begituan tuh cuma nyumbang duit guys. Jadi ibaratnya apa? Itu udah disetting. Jangan berpikiran kalau itu kita bakal kaya gara-gara itu gitu ya. Jadi aduh, mohon maaf nih para pemain, Anda tuh bodoh banget kalau sampai akhirnya terjemus beginian, cuma dijualin harapan doang gitu ya. Ini semuanya sudah disetting. Anda menang aja datengin gitu ya. Nah, ini kita dengar langsung. Sampai yang anak-anak kecil kalau ke tempat taman ria gitu ngeliatin pemain ngambil-ngambil panda itu kan pendidikan untuk biar dia terbiasa dengan judi kali itu ya. Makanya saya ambil jalannya begitu selesai itu ya di dakwah. Karena bisa dakwahin yang main biar berhenti, yang masih bandarin juga biar berhenti, yang backingin juga bisa berhenti. Karena dibilang kalau pengen jahat ya, kalau mau jujur ya, kalau pengen salah-salahan ya, kita juga mana bisa jalan sih kalau nggak ada yang jagain. Iya, mereka sih. Mereka juga masalahnya mana mau jagain kalau nggak ngasih upeti. Kan jadi jatuhnya mah sebetulnya ya ada simbiosis di situ walaupun jadi berlomba-lomba dalam keburukan ya. Tapi ya kita saling butuh ya oknum-oknum tadi ya kalau kerja benar lurus ya mungkin nggak sanggup untuk ya gimana caranya punya uang segitu banyak gitu kan. Iya. Ya akhirnya jadi ya udahlah yakingin, jagain. Dan sebetulnya kalau pengen ditutup suka ditanya kan gimana cara nutupnya, kalau mau ditutup hari ini juga bisa loh kalau mau jujur. Cina aja kan bisa ngembargo dirinya sendiri. Sampai di situ Google nggak bisa. Akhirnya tapi mereka bikin Paitu. Mereka bikin chat sendiri, WeChat, Weixin namanya di sana. Jadi sebetulnya ketika akhirnya ditutup
juga mereka malah jadi makin kreatif kok, akhirnya bikin sendiri. Bisa survive Bisa ya. survive. Memang akan pintar-pintaran, kejar-kejaran. Satu website di blog kita akan dengan Bandar bisa dengan mudah ya buka hosting baru, buka web baru bisa memang. Tapi kan jadi kejar-kejaran terus, capek gitu kan. Jadi ribuan website pinjol yang ditutup pemerintah nih sekarang nih ya. Ya walaupun begitu kita cukup terima kasih dengan Kementerian Kominfo yang baru ini luar biasa bagaimana gerakannya cepet banget ya, ribuan yang sedang ditutup. Tapi Bandar bisa bikin yang baru itu? Bisa, kita sekarang pengen bikin web baru meskipun kosong juga bisa kok. Wow. Kan cuma sekedar ganti nama web, ganti URL-nya gitu. Terus buka hosting baru itu. Bisa. Jadi waktu antum zaman di sana, web ditutup, berapa lama bisa punya web baru? Kita bahkan udah punya stok, misalkan buka 10 URL nih, 10 alamat website. Kalau satu ke blog kita udah langsung infoin ke pelanggan yang lain ya, sekarang yang ini lagi di blog ganti yang ini ya. Udah stok. Ngeri banget. Berarti berapa ribuan pun ditutup akan muncul lagi ribuan lagi dengan mudah. Jangankan websitenya, akun banknya ditutup juga kita udah punya stok rekening banyak. Ngeri banget ya. Apalagi ini kan belum lama kita juga dengar yang cukup viral pernyataan dari salah satu pemangku kebijakan yang bilang bahwa sebenarnya ada 5 nama gitu kalau nggak pemainnya gitu, pemain besarnya gitu. Beliau sendiri udah tahu itu. Dan walaupun tidak udah reveal kalau yang bermain paling besar itu gitu. Dan beliau pemangku kebijakan gitu. Dan punya authority untuk itu gitu. Kenapa nggak sekali ditangkap kan gitu kan? Atau juga mungkin yang mau nangkep tinggal tanya beliau aja. Siapa sih 5-nya itu? Tangkap aja gitu sesuai hukum. Kenapa nggak gitu? Makanya memang waktu pertama awal kita nyampein kan, memang sejauh ini saya dakwah memang ngambil hikmah. Nggak pernah nyebut satupun nama pun orang-orang yang dulu terlibat dengan kami. Walaupun memang apalagi saya bayar upetinya memang ke wakil menteri Kamboja waktu itu. Ya, jadi karena memang di kantornya di sana. Antum itu untuk daerah Indonesia Pak Kamboja sih ininya, beredarnya. Lokasinya di sana. Pemainnya orang Indo. Konsumennya? Orang Indo. Orang Indo bukan orang Kamboja. Ada juga, kita buka juga yang untuk orang sana. Tapi kan karena lokasinya di sana dan untuk beroperasi di sana, jadi ya sudah. Akhirnya bayar upetinya ke sana. Pernah bayar upeti digerebek, saya masuk koran Kamboja jadi. Ada. Astagfirullah ya Allah, penjahat. Tapi ya sudah, begitu bayarannya selesai, deal udah dilepas lagi hari itu juga. Jadi, udah kan berarti kan antum ini ya Pak jujur aja, ibaratnya kalau sekarang nih sebagai ini aja kisah zaman dulu. Antum selama aktif di sana ngantongin bisa berapa? Ada hari yang satu hari 80 jutaan ada. Per hari? Naik turun, bisa naik bisa turun. Tapi ya rumah yang pertama dibeli umur 22. Dan ya itu ada, kalau ya bayangin lah 80 juta sehari sebetulnya aja udah berapa kan kalau sebulan. Nah, antum di sana ada sana lagi ya? Ada yang jadi gini sebetulnya ya. Bandar itu ada yang kita nyiptain permainannya, ada yang kita buka toko, tapi minta supaya permainan-permainan itu semua ada di website kita. Itu juga disebut bandar juga soalnya, ya. Jadi walaupun lebih tepatnya mereka agen, tapi ya mungkin bukan lebih atas lagi, tapi yang lebih besar lagi ada. Karena ada yang mereka udah benar-benar lebih puluhan tahun, bahkan gak cuma punya online, punya yang fisik juga. Jadi kalau misalkan kami ya bersihnya misalkan masih miliaran, di sana yang nyampe ratusan miliar per bulan juga ada. Dapatnya paling menjanjikan ya benar. Dan itu mereka tapi untuk nyampe di titik itu mereka mati-matian loh. Untuk masalahnya rebutan ya. Buka web, nambah orang, beli komputer, bayar tenaga kerja. Sebetulnya kan yang paling tinggal nggak ngapain ontang-ontang kaki kan yang pada terima sogo kalau mau jujur mah. Mereka terima kuenya kan juga amat sangat besar sebetulnya. Kayak misalkan ya kayak tadi saya dulu kami per bulan ya 3-4 miliar setornya. Oh begitu? Grup kami doang ya. Jadi ibaratnya belum website yang lain. Yang bekerja deg-degan juga bisa aja ditangkap. Iya kalau dikhianati udah. Gitu ya. Nah, tapi yang mendapatkan itu justru yang terima upeti. Upeti itu juga. Nggak kerja, cuma mengamankan, cuma dapat setoran gitu ya. Iya. Wah, ini pantas. Oknum. Bukan di sini di Kamboja. Di Kamboja itu kayaknya. Iya, dan itu Kamboja, dia tadi. Parah di Kamboja tuh. Udah ya Kamboja satu dia bukan negara Islam, dua negara miskin. Yang kalau nggak pakai judi orang nggak tertarik sama sekali ke sana memang. Bisa aja Ustaz ke sana.
Biar aman ya Kamboja ya, di Kamboja ya. Iya. Aduh. Jadi ya akhirnya itulah yang di sana. Jadi ya, tapi itu dia ya. Udah kalau misalkan yang di atasnya aja. Dulu saya pernah ditanya kenapa nggak dibocorin semua nama-namanya. Loh, bocorin nggak bocor jangan pura-pura nggak tahu lah kalau mau jujur. Akhirnya kan ada yang nyebut juga kan 5 nama 5 orang itu. Berarti kan dia tahu. Tapi kenapa nggak ketangkep ya jadi ya sudah tuh kita tuh bisa apa sebetulnya. Karena sebetulnya ketika akhirnya kita mati-matian untuk membesarkan suatu web, ya tetap kami tuh harus ngasih alokasi untuk setor. Iya. Sedangkan ngebesarinnya bak-bak gitu ya. Sedangkan yang di saat itu sedang punya otoritas ya. Setiap pergantian otoritas selalu ada penggerbegan nggak polanya, gitu nggak? Tergantung juga sih. Atau pergantian pemimpin nih, pergantian pemimpin pergantian pejabat yang disetor berarti. Iya. Kita yang benar-benar nggak mau disogok juga ada. Yang bersih, yang cukup bersih gitu ya. Meskipun kadang dia bukan muslim, bukan gimana, ya ada mah ada aja. Justru yang kayak gitu sebetulnya yang kita ngeri, tahu-tahu dia rese kan ribet. Seenggaknya kalau misalkan kayak kita udah punya deal nih, makanya kayak tadi. Bahkan ya tadi ada oknum aparat yang istilahnya jadi owner, ikut kebagian saham. Kita tinggal biayain sekolah anaknya kuliah di Australia misalkan ya. Nanti tinggal keuntungan kita bagi ke dia. Nah itu lebih enak daripada misalkan berapa waktu sekali setor, berapa waktu sekali setor. Mereka tinggal kayak gitu aja. Tinggal. Ini sangat menjanjikan memang pekerjaan ini kalau kita memang dari sisi dunia. Menjanjikan gitu ya. untuk masuk neraka maksudnya. maksudnya. Iya, menjanjikan untuk. Jadi maksudnya ini sangat pendaftaran ke neraka gitu maksudnya. Ya. Jadi menjanjikan guys kalau masuk neraka dengan mudah gampang kok di sini. Bahkan ada yang ini ada beritanya nih, bahkan pekerja imigran ilegal yang akhirnya pengen jadi salah satu yang terlibat di judul ini, itu ketika dia imigran mau dapat pekerjaan gitu, banyak yang akhirnya di sana disiksa, kehilangan nyawa gitu karena ilegal juga kan gitu. Dan mau cari pekerjaan juga nggak ada badan hukum yang bisa membackup gitu kan. Dan untuk pulang ke Indonesia susah. Nah, kemudian cukup ada beberapa video yang viral, ini pekerja Indonesia terjebak di sini gini gitu karena ilegal. Ya mungkin ya ada juga yang kemudian beruntung akhirnya jadi bermain, ada juga yang beruntung itu double kill itu. Iya. Headhunternya ada headhunternya. Kita nyariin orang untuk yang mau kerja di sana, mereka dibayar per kepala untuk nyariin orang yang mau kerja di sana. Di sana sebetulnya juga ya orang bilang jodoh-jodohan ya. Ada yang memang bosnya itu benar-benar jahat dalam artian paspor ditahan, disita biar mereka nggak bisa kabur. Kalau mau resign, lu udah janji mau kerja setahun, lu kalau mau keluar kudu bayar 40 juta, 50 juta. Karena kalau nggak sanggup, lu kudu kerja sama gua nyampe berapa lama. Digaji, dikasih makan. Karena biar gimana mereka tetap kerja, harus kerja kan tiap hari. Jadi pasti dikasih makan. Makanya sampai ada yang bilang ya pilihannya kayak orang diperkosa, pengen menikmati atau tersiksa udah. Ada yang malah memilih menikmati, akhirnya udah tetap aja terus di sana. Karena toh kita makin bisa perform, bos makin senang juga pasti nge-entertain. Pasti manjain. Oh jadi kayak nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Ada juga yang memang benar-benar dia ngasih orang-orang dekat aja yang jadi lingkungan circle utamanya. Jadi biasanya bosnya, yang ngawasnya, yang kepala di situnya, ya biasanya ya sepupunya atau adiknya atau gimana. Nah untuk orang-orang yang kerja, yang setiap hari kerja 12 jam balas-balasin live chat itu segala, itu kadang memang orang luar. Jadi kan di sana memang jadi seolah-olah kayak ada kasta-kasta tidak tertulis. Ada yang orang Chinese yang di sana pada buka, nanti yang kerjanya pada orang Kamboja atau orang-orang Indo yang punten bukan keturunan Tionghoa juga, akhirnya mereka nggak dianggap satu circle sama mereka ya udah digaji, yang penting mereka kerja ngasilin duit. Untuk orang yang jadi benar-benar tokoh-tokoh sentralnya itu ya biasanya memang ya namanya yang deket lah, yang masih ada ikatan keluarga lah atau gimana ya. Makanya mereka kan di sana ya pilihannya ada yang memilih kabur nyampe ke KBRI, itu pun juga belum tentu selamat atau gimana. Yang nyampe disekap, yang nyampe akhirnya benar-benar dijualin, human trafficking itu juga ada. Kadang-kadang kalau yang wanita malah kena human trafficking, kejebak di bisnis yang lain kan, bisa aja kan. Yang akhirnya kena terus malah akhirnya keterusan sampai sekarang jadi sexy dancer juga ada. Ya udah mau ngapain lagi gitu. Iya. Dia ngasihin duit situ. Bahkan pernah ada juga kami pernah nemuin ya. Karena ini kejadian ini di kawan ini tahu-tahu berhenti kerja dari tempat kami kerja. Tahu-tahu dia
Ternyata katanya buka usaha sama pacarnya, ternyata ya buka pabrik narkoba sendiri. Ceweknya adalah sexy dancer, berhenti dari diskotik tempat dia kerja. Akhirnya buka, entah gimana itu mereka. Saya yakin tutorialnya nggak ada karena mereka bisa beli bahan baku di toko kimia sampai jadi bubuk kokain. Itu mau entah dari mana. Dia punya ilmunya sampai kira jadi bandar di situ. Jadi salah satu bandar terbesar di situ, udah punya ruko, udah punya apa. Dia memilih menikmati aja udah. Sekalian. Jadi malah nyemplung ke bisnisnya malah ya. Nyemplung ke bisnisnya, walaupun dia ambilnya di obat ya. Wah, ini sebenarnya mirip-mirip ya kalau kita lihatnya sebuah lingkaran setan ya, mencoba untuk kemudian secara ilegal menyalahi prosedur untuk kemudian terjebak di salah satu bisnis yang juga circle of devil juga. Nah, nggak jadi yang ini, jadi yang ini, jadi yang ini, jadi semuanya di kubangan yang sama begitu ya. Iya. Dan kalau kita lihat ini bagaimana 68 juta yang ini terdata ya teman-teman, anak-anak Gen Z yang terjebak judul. Atau juga mungkin sekarang datanya berubah, kita nggak tahu juga. Banyak juga sekarang mungkin orang yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri gara-gara pinjol. Sekarang kalau kita lihat ini polanya seperti bertautan ya. Bagaimana sekarang teknologi makin tinggi, segala macam teknologi memudahkan, bisa pakai AI segala macam. Waktunya banyak, spare time dipakai untuk kemudian scrolling sosial media, ngelihat kehidupan orang lain kayaknya dia bisa punya ini, caranya gimana? Caranya ya mau nggak mau secara instan biar kaya, jual. Duitnya dari mana? Dari pinjol. Begitu. Jadi muter di situ ya. Iya, lingkarannya di situ. Makanya di sana di sekeliling kasino itu biasanya ada tempat gadai. Entah gadain emas. Kan di depan kantor kita ada juga gadai juga nih. Jadi kalau ada yang ke situ kita anak kita jual. Jadi dia biasanya gadai handphone, gadai apa. Ya karena ya udah biasanya datang benar-benar habis, ya udah akhirnya dia sampai benar-benar nggak ada uang buat pulang. Ketika ada yang selon, ya udah dia gadein handphonenya. Ketika ya misalkan handphone terbaru kan masih lumayan harganya, gadein. Berharap menang nanti bisa ditebus lagi. Tapi kalau udah benar-benar habis yang sampai jadi gembel di sana juga ada. Tadinya punya duit. Nah, kalau orang yang bisnis di situ sukses, duitnya banyak, akhirnya dia jadi menikmati hidup atau enggak sih? Atau juga di hari tuanya ada juga hukumannya juga enggak sih? Maksudnya kalau secara yang antum lihat ya, ada enggak di sana tuh? Mentok sama aturan Allah. Kalau misalnya kita bicara hal yang tragis dari sudut pandang pemain mah memang ditipu lah. Udah nggak akan ada yang happy ending. Kalau saya kan sejauh ini dakwah tentang itu semuanya bicara dari sudut pandang bandar loh, yang secara matematis nggak bisa kalah, tapi kan kalahnya sama aturan Allah. Udah ada kasusnya Pak? Ya banyak kan proses di sana ya awalnya ketika awalnya semua pengen bahagia. Saya kira bahagia tuh dari duit. Dengan bodohnya dan lemah imannya berangkat ke sana. Oke, memang dapat duit. Ketika sampai di 80 jutaan misalkan sehari, itu misalkan kan akan mentok. Dalam artian gini, mungkin hari ini kita seneng, tapi tolong terima 80 juta selama setahun penuh per hari. Demi Allah pasti be aja lama-lama. Kesenangannya akan berkurang kan. Sebagaimana kita doyan minuman ini, tapi minum ini sehari 3 kali setahun penuh, belenek. Gumoh yang ada. Sama dari madu itu, selagi judulnya dunia, kalau bentuknya masih dunia, pasti masih bisa bosan. Dengan bodohnya, saya pikir nggak, pasti ada yang mungkin saya cuman kurang kaya. Gaul sama yang lebih kaya, dia bisa murung ketika ngeliatin ada ibu-ibu di seberang jalan lagi disuapin jeruk sama anaknya, sambil dikupasin sampai tangannya udah standby nerima buangan biji dari mulut ibunya. Ini si bos bandar judi ini bilang, tuh anak gua nggak pernah nih kayak begitu tuh. Anak lu kan kuliah di Jerman, di London. Kalau nggak minta duit dia nggak mau nelpon. Gua nelpon aja di reject. Anak brengsek memang itu dia bilang kayak gitu. Bini sosok ngehibur kan. Bini lu aja kan baru lu beliin BMW. Nih supir baru ngirim foto dia bawa berondong berzina di mobil baru itu. Ada kejadian-kejadian kayak gitu tuh beneran. Bahkan ketika mohon maaf ya, kami ngerayain abis World Cup biasanya panen. Mana dulu nggak terlalu rame. Bola yang rame. Akhirnya ya party. Dalam keadaan lagi dugem ini orang kawan-kawan kami ketika ditanya, ngapain kita tahun depan? Buka 5 web lagi lah. Ngapain 10 tahun lagi? Ngapain 20 tahun lagi? Ngapain 30 tahun lagi? 30 tahun lagi mah kita udah nikmati di rumah hangat, dikelilingi anak cucu. Lu nikah aja belum? Bercandain, diledekin kan. Nikahin aja tuh salah satu penari telanjang yang nari di sekeliling lu. Dengan maboknya dia masih sambil bisa jawab kayak gini. Udah gila lu nih. Masa gua jadiin perempuan kayak gini jadi ibu dari anak-anak gua?
Waras kan berarti itu omongan kan? Itu yang ngomong orang mabuk loh. Jadi yang di situ dunia mulai membosankan, yang ada di situ juga nggak pengen selamanya hidup kayak gitu. Ini si bodoh ini masih nggak, gue nggak percaya. Mana orang yang benar-benar udah puluhan tahun di dunia ini masih dia benar-benar happy ending gitu. Keliling ke beberapa kasino, cari pendirinya. Ini pendirinya mana? Mati kena HIV/AIDS. Ini pendirinya mana? Masih di penjara dikhianatin anak buahnya. Ini pendirinya mana? Ya itu ya agak stres, anak istrinya kabur sama laki orang. Ada nggak yang sampai detik ini masih kaya? Udah gitu aja. Ada mah ada, tapi ya agak gila anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Gak nemu satupun yang happy ending. Duit mah datang terus, orang kasino segitu gedenya, baik yang online maupun offline. Mesin duit itu tiap hari. Ada yang nyampe miliaran tiap hari. Tapi ya kalau udah bentuk sama aturan Allah, nggak bisa. Jadi bisa aja gitu ya. Tadi mungkin ada nama yang tidak tersentuh gitu. Ternyata dia mengidap sebuah penyakit yang berat. Iya, gitu. gampang banget gitu. Raja kan? Namrud juga matinya digigit nyamuk. Gitu. Kita nggak pernah tahu. Ada yang ternyata nggak bisa bangun, bisa kan? Kita nggak pernah. Itu kenikmatan lebih besar dibanding duit itu kan gitu. Betul. Ada yang macam-macam udah nggak bisa makan enak. Kita nggak pernah tahu. Jadi jangan ngiri wah dia enak banget hidupnya gitu. Enggak, hidup sin lempeng sin lurus. Kan ya kadang kalau boleh izin ya Masya Allah, kami sipil yang mungkin ya kurang iman, lemah, iya kami salah. Kalau ada yang pernah akhirnya ngambil jalan untuk yang main atau bahkan jadi bandarnya. Dan kau sendiri pun ketika akhirnya ya kita tadi cerita di kajian ya, ketika jalanin pertobatannya dibersihin, udah nggak ada sisa apa-apa lagi dari yang dulu di sana. Udah jatuh, bisa dibilang udah ngerasain jatuh miskin lagi sebelum akhirnya orang tahu, sekarang tobat-tobat dianggap ustadz apa segala, nggak pernah nyebut diri, masih nyantri, nggak ada apa-apanya, dan udah dibersihin yang dulu yang lama. Tapi tolong ini mah titip bagi yang sekarang punya otoritas untuk misalkan nutup, punya kuasa. Kalian kan lo cuma lagi dititipin jabatan doang. Kalian meninggal tuh nggak akan ditanya jabatannya apa, tapi jabatannya dipakai untuk apa. Kalau punya kekuatan tutup, udah. Kalian kan yang punya haknya, aksesnya. Kita mau kayak gimana warga sipil? Datengin mereka. Terus sudah datang ke Kamboja yuk rame-rame bawa golok. Pada tutup nggak lu? Kalau mereka nggak mau tutup, kita pulang juga mereka buka lagi. Ya kan yang pada punya otoritasnya dong. Kalian tuh bakal ditanya loh. Tutupin. Kalian yang punya kuasa. Jangan mau terima sogok-sogokan. Udahlah. Gampang bagi Allah dibikin anak yang ntar jadi kena obat kek, kena LGBT kek, kena apa kek. Udahan ya. Berhenti sebelum Allah paksa untuk berhenti. Udah. Waduh, itu memang ini tegurannya luar biasa saya. Simple tapi itu mengena ya. Mungkin bisa jadi pikiran mudah-mudahan. Karena beliau yang memegang jabatan saat ketika ada korban itu dia bunuh diri, dapat dosa dong. Iya dong. Dia kan punya authority untuk berhentiin kan. Bahkan dia punya chance untuk supaya itu tidak terjadi. Iya. Ada yang bunuh diri, ada yang suatu keluarga nggak bisa makan, ada yang kemudian jadi OD, ada yang kemudian dibunuh sama debt collector, ada itu dosanya itu akan ngumpul ke penentu kebijakannya. Karena jadi punya kuasa tuh dalam Emang Islam berat ya. Berat. Jangan dikira itu fasilitas nikatin ya. Padahal semudah itu untuk mendapat surga tinggal tutup secara real gitu. Istilah. Kalian nggak akan ditanya jabatan tertinggi apa, tapi kuasanya dipakai untuk apa. Udah. Kalau yang sekarang lagi dapat jadi amanah, bukan karena kalian jago ngejilat, bukan karena kalian udah punya prestasi atau pinter, enggak, lagi dititipin jabatan sama Allah. Kapan itu bisa jadi kebaikan? Kalau bisa digunain untuk jadi jalan ngedeketin orang-orang sama Allah. Bukan untuk memperkaya diri. Udahlah. Mau sampai kapan? Ya mudah-mudahan ini yang kita lihat beritanya Zat ya, bahwa sudah mulai dari ribuan yang ditutup. Ini real, gerakan yang real gitu. Mudah-mudahan walaupun begitu tetap aja kita ada sebuah itikat baik yang bisa kita lihat ya. Mudah-mudahan akan lebih konkret lagi jika ternyata yang disebutkan 5 nama besar itu juga termasuk yang ditutup gitu kan. Betul. Nah, akan bersih lah, mudah-mudahan terdetoks ini. Mental-mental anak muda sekarang ini. Amin ya Allah. Jadi pengaruh nggak sih kecanduan main dol ini terhadap perkembangan mental? Pasti ya tuh. Kan jadi ngerasa semuanya serba gampang kalau pengen dapat duit. Mental anak-anak yang dulu kita kalau pengen makan kudu bener-bener metik pohon sendiri, sama yang sekarang apa-apa tinggal pesan langsung datang aja, itu aja ngerubah mental. Padahal kan halal istilahnya beli sendiri kok. Apalagi ini yang jelas-jelas
Kan Allah kalau sampai ngelarang tuh pasti karena nggak baik buat kitanya. Kalau di Islam kan kita yakinnya kayak gitu. Jadi pengaruh dengan daya juang sebenarnya. Iya tuh, orang karakteristiknya juga jadi beda. Orang-orang jadi ya lebih lembek lah generasinya. Ya ini saya bisa lihat juga berbicara dari beberapa ya diskusi gitu ya, mengatakan bahwa zaman sekarang gitu anak-anak Gen Z ini susah diajak untuk bekerja sama secara korporasi secara iya, ada surveinya ya. Di kantor gitu atau juga mungkin kerjasama teamwork gitu. Kemudian lebih baperan, lebih bosenan. Benar. Ya itu daya retensinya itu lebih rendah. Iya. Jadi ibaratnya tingkat konsentrasinya itu lebih rendah. Daya tahan untuk misalnya ngelihat sesuatu itu lebih rendah. Di sosial media 3 detik kan, cuma 3 detik ganti gitu kan. Karena pengen buru-buru kan. Ngobrolin kayak kita nih diambil yang di skip gitu kan, karena daya konsentrasinya rendah, daya tahannya rendah, daya juangnya rendah. Berjuang untuk mendengarkan itu sulit. Ya, berjuang untuk mendengar kuliah itu sulit. Handphone udah langsung naik gitu. Nah, benar juga Ustadz bilang gitu, bahwa untuk beli makanan kita berjalan aja itu sebuah perjuangan, proses yang bisa membentuk mental juga ternyata. Sekarang semuanya serba instan. Dulu mau makan ada yang sampai harus mancing dulu loh. Ada yang bawa tombak buat berenang dulu loh, buat nangkap ikannya. Ada yang minimal manjat pohon dulu, ada yang harus bercocok tanam dulu, ada yang harus motong sendiri ayamnya. Itu gimana kalau anak-anak sekarang taruh di acara dulu ada acara namanya Survivor. Fear factor sekalian. Iya. Jadi gaya hidup kepengen instan itu jadi masuk ke judul. Salah satu pemicunya. Karena impian-impian secara instan. Iyalah. Jadi ya sudah. Alhamdulillah sebetulnya meskipun Indonesia 79 tahun udah berkali-kali ganti kurikulum, maaf ya Menteri Pendidikan, tapi kalau Islam alhamdulillah 14 abad nggak pernah ganti kurikulum. Selalu bisa masih jadi solusi, tinggal mau nggak ngikutin contoh yang di Quran dan Sunnah. Makanya ini jalan yang dipilih, terlepas semua waktu misalkan. Ya sebetulnya ngomong kayak gini terlalu banyak juga ancaman tuh ada pasti. Makanya kalau tahu-tahu nggak ada ya mudah-mudahan syahid aja husnul khotimah. Masa jangan nakutin kita juga. Ini baru nyala nih channel. Ini channel baru nyala berapa hari dan nakutin lagi. Kan aneh yang mati. Cuman kan kalau kita mah ya udah mendingan syahid, husnul khotimah kan yang paling penting itu dong. Benar. Yang penting kan ya udah nyapain kebenaran. Dan masalahnya yang kalaupun punten akhirnya ini si Dennis bicara terlalu banyak tentang ini, tentang bisnis kita apa segala, dulunya juga dia di situ apa segala. Udah mau ada yang bongkar atau ada yang nggak bongkar, semuanya juga bakal kebongkar di pengadilan Allah. Semua bakal tanggung jawab sama perbuatannya masing-masing. Jangan karena misalnya wah punya jabatan nih orang bocah ngomong terlalu banyak, udah ceramah aja, nggak usah bicara tentang judi terlalu banyak, udah matiin aja dia sekalian. Emang dapat apa? Ngerasa bangga, senang bisa matiin orang. Yang beruntung tuh bukan yang yang rugi itu bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Kalau gara-gara itu kita jadi syahid husnul khotimah ya bismillah yuk, nggak apa-apa. Siap mati nggak? Tapi kan kalau yang udahlah nggak ada happy endingnya, orang yang melanggar aturan Allah mah. Ya mudah-mudahan, ya kan kita juga ibaratnya hanya memberi sudut pandang yang berbeda, betul, ya kan, betul. Bahwa ternyata ada mindset dari kacamata Allah yang mungkin kalau sekarang ini merasa stuck, kira-kira nggak bisa ada solusinya selain punya uang instan dan cuma bisa dapat di judul. Begitu pikirannya sampai akhirnya masuk ke judul. Apa kira-kira nasihatnya Ustaz? Kan ada nih, gue harus punya duit segini, tapi gue nggak punya pekerjaan yang bisa lakuin ini. Kemungkinan terbesar untuk bisa dapetin itu gua pasang dan dia selalu punya harapan bakal menang kan. Siapa tahu menang bisa beres semua utang gua. Siapa tahu rungkat ya kan. Apa tuh saat nasihat untuk mereka-mereka yang sekarang lagi ini kemarin kalah masih nyoba lagi dan makin banyak utang, dia ngerasa akan selesai cuma dengan nih kali ini menang selesai semua gitu. Berhentilah. Kalah itu sebetulnya pertolongan loh. Karena pilihannya dua, mau berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Kalau kalian ngira itu untuk supaya dapat rezeki, sejatinya kalau kata Allah rezeki kalian bulan ini 1M, mau halal mau haram rezeki kalian tetap 1M loh. Beneran. Saya, Kak Ari, semua yang nonton dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah janjiin waktu kalian masih di alam rahim ibu kalian masing-masing. Itu sebelum kita terima semua, kita tuh nggak boleh mati demi Allah. Kita kan kadang ngira kalau misalkan pakai yang halal, pakai yang haram bakal dapat lebih banyak kan. Enggak. Ini dulu kisah ya, Ali bin Abi Thalib pernah minta pemuda nyuciin kuda, ditinggal sholat. Begitu akhirnya keluar dari
tempat sholat, kudanya ada, tapi pemuda sama pelananya hilang. Ya udah pengen beli pelana baru. Nyampe ke salah satu toko, ngelihat kayak kenal tuh pelana. Ditanya, Pak dapat dari mana? Ada pemuda tadi yang jual. Dikasih berapa Pak? 1 dirham katanya. Kata Sayyidina Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, beres sholat juga aku pengen ngasih 1 dirham. Tapi lihat, si pemuda ini memilih gak sabar. Mana ditinggal sholat, sahabat Nabi teh kalau sholat pasti lama. Mendingan saya colong nih pelananya. Bisa dijual, dapat duit lebih banyak, dapat duitnya lebih cepat lagi. Tapi kata Allah rezekinya 1 dirham, dia jual ke setiap toko gak laku. Dia cuma mau ditawar 1 dirham. Daripada gak laku ya udahlah 1 dirham. Tapi lihat, dia dapat 1 dirham, tapi plus dosa. Kalau dia memilih sabar, dia dapat 1 dirham juga, tapi plus pahala. Kalau kalian nanti menang judi, tahu-tahu ngerasa dapat 100 juta, emang kata Allah takdirnya harus dapat 100 juta. Mau pakai halal, mau pakai haram, beneran. Rumus rezeki itu kayak begitu. Terus kalian akhirnya ngelakuin demi sesuatu yang ternyata ya bakal mengundang kemurkaan Allah. Enggak, kalau kita bicara pengen kaya, yuk kita bisa ngomong. Jadi kayak dalam Islam ada rumusnya. Ada kok caranya Abdurrahman bin Auf, yang kalau kita mau praktekin bismillah pasti kaya. Cuma kan mendasarnya beda. Mereka jadi kaya itu efek samping, kita jadi kaya tujuan utama. Akhirnya jadi halalin segala cara. Dalam Islam yang penting kan bukan banyak, berkah. Kalau udah gak berkah, lihat para maling di negeri kita tuh, para koruptor. Duit udah banyak juga nyolong melulu. Tapi kalau misalkan kita udah dapatnya berkah, sedikit kata orang juga, tapi kalau udah berkah gak akan kurang, pasti cukup. Mau ngapain? Udahan. Berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Udah itu aja pilihan. Waduh, jelek juga nasihat antum nih. Kan Anda pernah di posisi itu dulu. Waktu ini intermezzo saat dulu. Awal-awal ngaji tuh gara-gara jelek di pekerjaan di kantor sebelumnya nih, proyeknya kita ambil memang ada akad yang abu-abu lah ibaratnya ya, gitu, gitu ya. Kemudian saya ngerasa mungkin itu pendapat dari salah satu ustadz gitu. Saya dulu kan santri YouTubiah dulu kan. Jadi kan jadi jangan-jangan siapa tahu ustadz yang lain beda pendapat kan gitu kan. Nyari pembenaran jadi. Iya benar, nyari pembenaran bukan kebenaran. Dicari-cari. Ya udah kalau gitu yang yang akadnya begini ya kita ambil gitu kan. Tapi ternyata hampir semua klien kita begitu akadnya. Hampir keuangan kantor menurun gitu. Dapatlah penawaran akadnya halal syariah gitu ya. Margin tipis-tipis gitu. Dulu kita kalau dapat proyeknya tuh gede-gede gitu ya, tebel-tebel gitu. Pas kita udahlah ini deh ya, ada syariat. Datang lagi pekerjaan penawaran gede tapi akad yang lama. Iya, yang haram, yang syubhat. Tapi gede, tapi besar. Kita diskusi, kadarullah waktu itu emang bareng-bareng lagi proses ngajinya sekantor itu kan. Wah, hijrah bareng. Diskusi, pas kita diskusi segala macam akhirnya diputuskan. Kita ambil yang ini buat yang terakhir kali. Karena keuangan lagi turun saat untuk menyelamatkan bisa bertahan sampai akhir tahun kan. Manusiawi kita pikirnya. Ya namanya juga terakhir gitu kan. Kita ambil saat beneran ini besar gede kita kerjain segala macam karena udah sambil merem bisa. Kalau yang ini justru kita baru kan gitu. Kita jalanin memang dapat segini saat. Akhirnya tapi ada pekerjaan yang lama nggak terbayar, kemudian ada aset kita kena one prestasi ada juga, kemudian aset kita juga kemudian ada yang gantung, ada yang diambil orang, terus kemudian ya anak ada sakit gitu segala macam. Pas kita pikir saat marginnya sama aja akhirnya. Sama. Kata Allah rezekinya segitu. Udah habis itu, udah habis ini udah deh kalau gitu udah deh. Mau itu jangan-jangan iming-imingnya doang gitu kan. Iya. Udah gitu kenapa nggak diambil yang itu aja? Iya, belum barokahnya. Belum. Karena pokoknya mesti dihafal lah. Ini kudu hafal. Rezeki manusia cuma 3. 1 yang dimakan jadi kotoran, 2 yang dikenakan jadi usang, 3 yang diinfakkan di jalan Allah. Kalian kira ini punya saya bawa pulang juga boleh loh ini. Tapi kalau ternyata ini rezeki semut tumpah di jalan dimenumin, saya cuma disuruh Allah buat nganterin rezeki ini ke hamba Allah yang lain. Yang udah jadi rezeki kita yang udah lewat sini aja. Mau duitnya ada di saldo rekening kalian, hey para bandar atau para orang yang disogok, kalau belum lewat sini belum jadi rezeki kalian. Tahu-tahu anaknya belajar nyetir nabrak, ya udah rezeki bengkel. Yang baru jadi rezeki kita cuma yang udah lewat sini. Udah. Yang paling penting berkahnya. Bukan banyaknya. Kita kadang punya duit miliaran juga nggak kelihatan. Mati lampu sedunia juga nggak pernah dia bisa diambil duitnya. Waduh, jadi kayak yang udah dibayarkan juga sogokannya misalnya nggak taunya ditemuin juga. Akhirnya belum dipakai kan? Waduh, ya mudah-mudahan banyak perubahan ya dengan
perbincangan kita, membuka Amin, mata ya. dan juga membuka mindset dari banyak pihak lah gitu untuk kemudian yang mau main diurungi niat, yang masih memberikan izin untuk mereka bergerak juga memfikirkan keluarganya, dirinya juga, dan juga ya bandar-bandar yang sekarang sedang aktif, udah banyak yang diambil gitu, stop aja gitu kan. Nah, ada nasihat nggak untuk harapan dari Kodenis untuk Indonesia ke depan? Semoga yang begini-begini ini udah mulai berkurang. Iya. Mudah-mudahan ada harapan, memang mudah-mudahan FOMO ya. Karena kenapa jadi rame sekarang kan karena mungkin orang sudah cukup sadar bahwa kalau mainnya bola atau kasino udah pada rungkat semua. Maka mudah-mudahan dengan ini pun akhirnya FOMO udah juga pasti rungkat. Ya. Terlepas dari itu semua ya ada survei sederhana sih yang mudah-mudahan kita bisa jawab. Satu, apa kita semua punya keinginan? Punya. Dua, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia. Tiga, dari lahir sampai detik ini jujur, banyakkan mengejar yang Allah suka apa yang kita suka? Kita suka. Jujur. Sekarang yang keempat, udah lebih banyak ngejar yang kita suka, bahkan sebagian udah tercapai, kok masih sulit bahagia? Maka harus berapa kali patah hati atau kecewa lagi baru sadar bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Cukup nurut, ngaji, belajar. Udahan, kata siapa sih yang kita suka tuh paling baik buat kita. Udahan, udah cukup, tenang aja. Allah Maha Kaya. Jangan hilang ragunya kepada kita. Jangan hilang ragunya kepada Allah. Justru ragu itu yang bikin kita jadi makin hancur nanti hidup. Udah nurut sama Allah aja. Udahan semuanya ya. Sama Allah aja. Insyaallah ya guys, udahan semua. Baru mau nyoba, punya harapan-harapan. udah. Udah. Baru mau klik ini. Aduh. Zai manggil-manggil. Frit Bonanza. Waduh, jadi apal istilah-istilah itu dulu ya. Waduh guys, ini sedikit ya, kita hanya memberikan satu sudut pandang atau mindset bahwa nggak ada menangnya kok main ikutan jadi pemain, dan justru itu adalah sebuah kebodohan yang hakiki teman-teman semua. Mudah-mudahan ini akan membongkar pikiran teman-teman semuanya. Amin. Ya, mudah-mudahan akan merubah cara pandang kita mengenai rezeki ya. Amin. Ya. Dan semoga Allah berikan banyak keberkahan, kesehatan dan juga keamanan untuk usaha kita ya. Amin. Jangan lupa ngelayat ya. Jangan. Ya nanti kalau apa. Iya. Udah, yang penting husnul khotimah. Husnul khotimah. Semoga dimudahkan prosesnya dengan istri ini. Insyaallah. Amin. Amin. Ya Allah. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan, dan jangan lupa juga jika dirasa tayangan ini bermanfaat atau juga menarik, monggo silakan share sebanyak-banyaknya di sosial media teman-teman semuanya, dan silahkan tuliskan di kolom komen teman-teman ingin kita bahas apa lagi, dan juga kritik, masukan, saran, bahkan juga mungkin pertanyaan ke Ustadz, monggo silakan di-share di komen kita. Terima kasih Ustadz, jazakallahu untuk waktunya. Semoga jadi pala jari antum juga. Amin, amin ya Allah. Tutup dengan subhanakallah mau bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.